Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Satya Wiratama dengan nomor NIM 419200-114, Prodi Desain Produk. Di sini saya mengambil judul tema yaitu tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Eh, Pertama adalah latar belakang. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi udah mulai mengalami intervensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul ini dikatakan orang modern atau orang kota dan bukan orang daerah yang kurang modern. Anggapannya seperti ini. Anggapan seperti ini jelas salah karena bahasa gaul itu sangat dekat dengan bahasa Betawi yang tidak lain adalah bahasa salah satu daerah di Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih modern dan lebih maju bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa tingkat nasional yang merupakan gabungan dari bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing. Penggunaan bahasa gaul dalam masyarakat luar Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini masyarakat sudah menggunakan bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Bahkan para generasi muda ini yang paling banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. Pertama itu adalah bagaimana bentuk kata bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia. Yang kedua, bagaimana struktur bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pola makna bahasa gaul remaja Indonesia dalam karya tulis remaja. Yang keempat, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang kelima, apa pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang keenam, apa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Yang ketujuh, bagaimana mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Tujuannya, tujuan dari sini adalah yang pertama mendeskripsikan bentuk kata bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan struktur bahasa gaul sebagai tutur remaja di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan pola makna bahasa gaul remaja di Indonesia dalam karya tulis remaja. Yang keempat, menjelaskan eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang kelima, menjelaskan pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang keenam, menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Uh, ini tentang definisi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambing bunyi atau arbitrate yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut para ahli, yaitu menurut para Crafts dan Smaradabdipa pada tahun 2005, memberikan dua pengertian bahasa. Yang pertama adalah pengertian menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrate. Bahasa baku. Bahasa baku terdiri dari kata-kata yang baku. Kata-kata baku adalah kata-kata standar yang sesuai dengan aturan. Kebahasan yang berlaku didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa Bali, adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok, yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Bahasa baku lazim digunakan dalam pertama adalah komunikasi resmi, yang kedua wacana teknis, yang ketiga pembicaraan di tempat umum, yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya atau pada acara formal. Bahasa gaul. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa yang pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu dikenal sebagai bahasa para anak jalanan. Disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya hanya dipakai para bahasa preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia dilatih fungsi menjadi bahasa gaul. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Pada dasarnya ragam bahasa gaul
remaja memiliki khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus, kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau penggantinya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari pertama, penggunaan kata awalan kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bentuk e. Yang kedua adalah kombinasi k, a, dan g. Kata kagak bentuknya dari kata tidak yang bunyi ti diganti dengan kak. Untuk tiga sisipan dari kata teman merupakan bentukan dari kata teman yang huruf vokalnya A menjadi E. Fungsi bahasa, menurut para ahli, yaitu menurut Abidin dan kawan-kawan pada tahun 2010, menjelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi, tetapi selain sebagai media komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu pertama fungsi ekspresif, yang kedua fungsi estetis, yang ketiga fungsi informatif, dan yang terakhir adalah alat fungsional. Eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang ini perkembangan bahasa Indonesia kian menurun, karena masuknya bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa orang asing yang kata-kata dari bahasa asing yang kita serap dan menjadi kosakata di Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan, dan penggunaan tata bahasa yang kian serampangan baik tulisan maupun lisan. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang muncul eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan, penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang adalah acara formal banyak orang yang menggunakan bahasa gaul yang dapat mengkontekskan tidak sengaja. Media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul ini bahwa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul. Khususnya situs jejaring sosial, penikmat situs jejaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seseorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa ditiru oleh remaja lainnya. Selain remaja anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jejaring sosial. Berarti banyak juga anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan dan diajarkan bahasa yang baik dan benar. Dengan ada jejaring sosial sebagai media juga berpengaruh besar. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak untuk dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangan. Yang dapat kita lakukan yaitu pertama adalah memberikan peringatan, pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara. Contohnya mengadakan lomba puisi, mengadakan lomba pidato, dan lain-lain. Ini yang terakhir ada inisiatif dan kemauan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa mencegahnya apalagi di kalangan anak-anak dan remaja karena perkembangan psikologi keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Saran ada dua saran, yaitu yang pertama hendaknya lebih diadakan pemahaman terhadap anak-anak dan remaja. Yang terakhir mulailah dari diri kita sendiri membudidayakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.